hari yang mulia, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di lingkaran sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nantinya. Kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan bahkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang berbahagia ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha dan berupaya dengan melakukan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh dengan segala ajarannya, dan juga kita berusaha dan berupaya untuk senantiasa meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin berbahagia, pada Jumat kali ini khatib ingin menyampaikan tema khutbah, yaitu tentang teman-teman syaitan. Hadirin muslimin berbahagia, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan manusia, dan juga bukan hanya manusia saja yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga Allah ciptakan jin, syaitan, iblis dan lain-lainnya. Dan hal ini dapat kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu, salah satu tugas pokoknya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sangat populer, bahkan kita sudah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka manusia yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu juga dinamakan sebagai manusia yang kafir, manusia yang sesat. Itu juga adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu syaitan, atau manusia-manusia yang ingkar adalah manusia-manusia yang mengikuti godaan-godaan daripada syaitan laknatullah ataupun iblis. Maka iblis ini adalah komandan daripada syaitan dan jin-jin kafir. Maka oleh karena jemaah yang berbahagia, pada kali ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan ada 10 golongan manusia yang termasuk teman-teman syaitan. Tapi barangkali karena ini ada khutbah Jumat yang ringkas, insya Allah akan kita bahas 2 saja pada pertemuan kali ini, pada khutbah kali ini. Siapa saja teman-teman syaitan yang termasuk orang-orang yang digoda atau masuk ke dalam lingkaran sahabat-sahabat ataupun teman-teman syaitan. Pada suatu hari datanglah iblis, karena komandan daripada syaitan ini adalah iblis. Jadi iblis ini adalah komandan daripada syaitan. Jadi para syaitan-syaitan dan jin-jin kafir, mereka ini tunduk dan patuh kepada komandannya yang bernama iblis laknatullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa iblis ini kan adalah pertama sekali dulu makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dia sombong dan angkuh, karena dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dan
disuruh tunduk, membuktikan bahwasanya Adam ini adalah makhluk ciptaan manusia yang pertama, ciptaan yang bernama manusia yang pertama, maka iblis pun enggan. Kenapa? Karena dia merasa sombong dan angkuh. Kenapa? Karena dia adalah makhluk yang diciptakan daripada api. Bagaimana iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena iblis ini sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah. Kemudian iblis memproklamirkan kepada manusia di saat itu, berjanji akan menggoda manusia di saat itu. Bagaimana kata iblis dalam surah Al-A'raf kita temukan ayat 16 dan 17. Qala fabima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim. Wahai Allah, kata iblis memproklamirkan dan menyampaikan suatu pernyataan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau telah menghukum saya, kata iblis, dan karena engkau telah mengeluarkan saya, mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu dan akan menggoda anak cucu Adam nantinya, yaitu adalah manusia. Jamaah yang berbahagia. Maka oleh karena itu, karena janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini iblis tidak berhenti-henti menggoda dan menjerumuskan manusia. Kenapa ini penting bagi iblis? Karena dia berusaha dan berupaya agar nanti dia memiliki teman yang banyak untuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ayat berikutnya, bagaimana caranya iblis laknatullah menggoda manusia? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian iblis akan datang dari hadapan mereka. Iblis akan menggoda manusia dari hadapan kita. Sebagian mufassir mengatakan bahwasanya bagaimana iblis menggoda manusia dari hadapan? Maka iblis akan menghalang-halangi kita, akan menghalang-halangi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Iblis akan menghalang-halangi kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa saja yang malas beribadah kepada Allah, yang tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah, maka ini tandanya bahwa manusia telah digoda dari hadapan mereka. Kemudian apabila manusia itu tidak mampu digoda dari hadapan, maka iblis pun datang, wa min khalfihim, akan datang menggoda dari belakang kita. Bagaimana iblis menggoda kita dari belakang? Maka kita selalu membelakangi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja di antara kita umat muslim, umat manusia yang selalu membelakangi perintah Allah Subhanahu wa taala, yang selalu cenderung melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka ini pertandanya bahwa kita telah digoda oleh iblis dari belakang kita. Kemudian ada manusia yang mampu dari belakang, tidak bisa digoda oleh iblis, tidak mampu digoda oleh iblis. Kemudian iblis akan datang wa an aymanihim, dan kemudian iblis akan datang dari sebelah kanan kita. Artinya apa? Kita dihalang-halangi untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan, perbuatan-perbuatan amal saleh. Nah, malah sebaliknya. Kemudian bagi siapa yang tidak bisa digoda dari kanannya, kemudian wa an syama'ilihim, dan kemudian iblis pun akan menggoda manusia dari sebelah kirinya. Dari sebelah hadapan tidak mampu, dari belakang tidak mampu, dari kanan tidak mampu, dari kiri pun iblis akan menggoda kita. Bagaimana caranya? Selalu ingin melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Inilah jamaah berbahagia, janji iblis. Iblis memproklamirkan dirinya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia, mengusir dia dari surganya Allah, kemudian iblis berjanji akan menggoda kita. Sampai saat ini kita selalu digoda oleh iblis laknatullah. Dan ada satu tempat yang iblis tidak mampu dan tidak berani menggoda manusia. Dari manakah itu jemaah berbahagia? Itulah dari arah bawah. Apa maknanya? Yaitu dari tempat sujud kita. Apabila manusia senantiasa sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah iblis laknatullah akan kocar-kacir
dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersujud kepadanya. Subhanallah. Maka oleh karena itu, agar iblis jauh daripada kita, maka hendaklah kita perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak sujud kepada Allah, tunduk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Terakhir, ketika iblis datang kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, iblis datang kepada Nabi Muhammad dengan perawakan wajah yang tua. Wajah yang tua, kemudian pakai tongkat. Datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Kemudian iblis menjawab dengan jujur, "Ana iblis," kata iblis, "saya adalah iblis." "Kenapa ente datang? Kenapa engkau datang ke hadapan kami?" Iblis mengatakan, "Sesungguhnya aku," kata iblis, "sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuk menjawab beberapa pertanyaanmu." Nah, oleh karena itu dalam sebuah riwayat dikatakan, hadis yang sangat panjang sekali, ada 10 golongan manusia yang termasuk daripada teman-teman syaitan ataupun teman-teman iblis. Maka oleh karena itu yang pertama, kata Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Kam ikhwanuka min ummati?" Wahai iblis, berapa orangkah, berapa golongankah saudara-saudaramu, konco-koncomu, sahabat-sahabatmu min ummati, daripada golongan dari umatku. Jadi berapa orangkah, berapa golongankah sahabat-sahabatmu, teman-temanmu dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Kemudian iblis laknatullah pun menjawab, yang pertama adalah dari 10 golongan itu, yang pertama kata iblis laknatullah, sahabat-sahabatku, teman-temanku, kata iblis laknatullah, yang pertama hakimun jairun, yaitu hakim-hakim yang curang, hakim-hakim yang durjana, hakim-hakim yang tidak bisa menegakkan keadilan. Ini bisa kita maklumi bahwasanya hakim itu diharapkan adalah produk keadilan, tapi malahan banyak di antara manusia yang berprofesi sebagai hakim, malahan dia yang menodai keadilan. Seharusnya dia menjadi produk keadilan, tapi banyak hakim-hakim yang berada di sekeliling kita, bahkan mungkin hakim-hakim yang berada di bangsa kita, yang mereka menghukum tidak berdasarkan kebenaran, tetapi menghukum berdasarkan pembayaran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hakim-hakim yang curang inilah nanti mereka yang pertama yang akan dikirim bersama para setan-setan dan juga para iblis laknatullah. Dan seorang ulama mengatakan, mengibaratkan bahwasanya seorang hakim itu adalah ibaratkan satu kakinya berada di surga nanti di akhirat dan satu kakinya berada di neraka. Apabila dia menghukum secara adil, secara benar, berdasarkan kebenaran, bukan pembayaran, maka dia kaki kanannya akan menyeretnya ke dalam surganya Allah. Apabila dia menghukum secara tidak adil, maka kaki kirinya akan menyeretnya ke dalam masuk neraka. Masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sungguh dalam kehidupan banyak kekurangan-kekurangan, banyak minus-minusnya dalam kehidupan kita. Tetapi minusnya keadilan ini adalah sumber daripada kehancuran, bahkan kezoliman-kezoliman dan mirisnya keadilan yang ada di negeri kita, sulitnya menemukan keadilan di negeri kita, maka ini adalah berpotensi datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin berbahagia, ringkas saja yang kedua, orang-orang yang termasuk daripada golongan-golongan atau teman-teman syaitan adalah yaitu ghaniyun mutakabbirun, orang kaya yang sombong. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala titipkan karunia-Nya, titipkan hartanya, titipkan jabatan, kekayaan, rumah yang mewah, mobil yang banyak. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu
luar biasa dititipkan Allah kepada kita. Maka apabila kita sombong dan angkuh dan kita berbangga dengan titipan Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah sesungguhnya kita sedang menjerumuskan diri kita kepada orang-orang yang termasuk golongan-golongan pengikut-pengikut syaitan. Atau orang-orang yang sombong dengan arti kata adalah orang-orang yang telah terperdaya oleh syaitan ataupun iblis laknatullah. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia, dua hal ini bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Menjadi hakim, penegak hukum, penegak keadilan. Janganlah kita berlaku zalim. Marilah kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tegakkan keadilan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan dengan keadilan yang merata di negara kita, maka Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat, mencabut azab ataupun bala ataupun bencana yang ada saat ini yang sedang melanda bangsa kita. Dan terakhir kami sampaikan kepada kita, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami kebenaran dan juga berikanlah kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran tersebut.